Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Nurasana dari Universitas Nasional Pesing Bandung. Di sini saya akan membawakan salah satu berita hoax yang sempat viral di tahun 2021 lalu. Teman-teman semua pasti sudah tahu berita hoax babi ngepet di Depok pada tahun 2021. Terdakwa Adam Ibrahim diketahui menyebarkan isu soal babi ngepet dan viral di media sosial Selasa 27 April 2021. Video seekor babi hutan yang dimasukkan ke dalam kandang menjadi tontonan ramai warga di Gedahan, Sawangan, Depok. Tak hanya itu, yang membuat semakin heboh, Adam dengan pengeras suara dengan gaya meyakinkan menyebut itu bukan hanya sekedar babi, melainkan manusia yang berubah menjadi babi. Adam membeli anak babi secara online seharga 900.000 plus ongkos kirim seharga 200.000. Kemudian, dia menyusun skenario penangkapan babi yang belakangan disembelih itu bersama beberapa orang lainnya. Adam melakukan rekayasa ini supaya dirinya lebih terpampang sebagai tokoh kampung. Dalam perkara ini, Adam Ibrahim didakwa telah menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran. Dia didakwa dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Fakta-fakta mencengangkan terungkap setelah jaksa melihat jejak digital handphone yang disita dalam pemeriksaan terdakwa. Fakta-fakta mencengangkan terungkap setelah jaksa membacakan jejak digital dari handphone yang disita dalam pemeriksaan terdakwa. Berikut fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Pertama, merencanakan 1 bulan sebelumnya. Dalam persidangan, Adam mengakui telah merencanakan aksi yang berujung tersebarnya isu hoax babi ngepet sejak 1 bulan sebelumnya, yakni bulan Maret 2021. Terinspirasi dari kisah viral, jaksa menyebut Adam pada tanggal 22 Februari suka menonton video kisah-kisah viral yang heboh di kalangan masyarakat. Ketiga, cari lokasi penjualan babi. Terdakwa menggunakan Google mencari lokasi penjualan dan harga babi hidup di wilayah Depok, Jawa Barat. Terdakwa mempelajari terkait kebiasaan dan ukuran anak babi. Selanjutnya, pantau pemberitaan tentang babi ngepet. Terdakwa mencari video babi ngepet yang viral mulai pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di YouTube setelah adanya penangkapan babi. Jaksa heran dengan sikap Adam yang mengaku berniat untuk menenangkan isu yang beredar di tengah warga tentang isu babi ngepet. Belajar ruqyah, pengobatan hingga doa lewat YouTube. Dalam persidangan, terdakwa memiliki kebiasaan mencari referensi rajah atau ajimat serta doa-doa. Adam mengaku melakukannya sebagai perbandingan dalam melakukan pengobatan alternatif. Selanjutnya, menyesal dan akan hijrah. Adam mengaku menyesal setelah melakukan perbuatannya yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Setelah menyebarkan isu babi ngepet, Adam mengaku selalu sholat taubat. Dia sudah meminta maaf kepada 4 orang yang telanjang saat menangkap babi ngepet. Selanjutnya, anak dan adiknya tak bisa lanjut pendidikan. Adam mengaku bahwa anak dan adiknya kini tidak bisa melanjutkan pendidikan. Anak dan adiknya tersebut putus sekolah lantaran tak lagi memiliki biaya semenjak Adam terjerat kasus berita pembohongan babi ngepet di Depok, Jawa Barat. Adam mengaku memiliki adik yang masih menimba ilmu di perguruan tinggi. Nasibnya juga tak jauh beda dengan kedua anak Adam. Baik, tanggapan saya terhadap berita hoax ini yaitu sangat menyayangkan bagi keluarga pelaku. Selain menggembarkan sosial media dan juga masyarakat sekitar, anak dan istrinya pun terkena imbas atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Adapun cara untuk menyikapi berita hoax ini yaitu bersikap kritis terhadap apa yang didapat seperti yang telah diketahui. Siapapun bisa menulis berita di internet, namun tidak semua orang memiliki kapasitas serta tanggung jawab terhadap apa yang ditulis. Untuk itu, Anda harus mencari tahu apakah berita tersebut valid atau tidak. Utamakan logika.
selanjutnya, selalu gunakan logika saat mendapati suatu berita yang belum diketahui kebenarannya. Saring sebelum sharing. Hoax akan menggunakan kalimat-kalimat yang bernada ancaman. Semisal, jika tidak dibagikan, maka akan mendapat karma atau iming-iming akan memperoleh keberuntungan. Tetap tenang dan gunakan logika serta periksa kebenaran berita tersebut. Sharing sebelum sharing, jika hal tersebut hoax cukup berhenti di Anda. Jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang muncul di internet. Kecanggihan dunia fotografi memungkinkan untuk menggabungkan dua gambar atau lebih dalam satu bentuk konten. Ditambah dengan kata-kata bombastis biasanya akan mengundang banyak interaksi. Jangan mudah dipercaya dengan apa yang Anda lihat di internet, karena konten semacam ini sangat mudah dibuat oleh siapapun. Saya Tiara Nugrasana undur diri.